Di malam yang tenang, di bawah sinar bulan yang lembut, aku duduk di sampingmu dengan sebuah buku di tangan. Akan kubacakan sebuah buku sampai engkau tertidur. Bisikku lembut. Kata-kata mulai mengalir, membawa kisah yang penuh keajaiban dan petualangan. Matamu perlahan tertutup, tenggelam dalam dunia mimpi yang indah. Aku terus membacakan, berharap setiap kata membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam tidurmu. Saat pagi tiba dan matahari terbit, engkau terbangun dengan senyuman. Dunia ada dalam genggamanmu, siap menyambut hari baru dengan semangat. Setiap mimpi indah dari malam sebelumnya menjadi cahaya penuntun di siang hari. Dan aku selalu di sini, siap membacakan buku lain saat malam kembali menyelimuti dirimu. Cantik itu luka, a touching combination of romance, tragedy, and satire. Harper Bazaar. Cantik itu luka, Eka Kurniawan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kompas Gramedia. Cantik itu luka. Copyright 2015 Eka Kurniawan. GM 20101150003. Desain sampul Mulyono. Foto sampul Shutterstock. Perwajahan isi Sukoco. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kompas Gramedia Building Blok I lantai 5, Jalan Palmerah Barat nomor 29/37, Jakarta 10270. Anggota IKAPI Jakarta 2015. Diterbitkan pertama kali oleh AKY Press dan penerbit Jendela Desember 2002. Cetakan pertama Mei 2004. Cetakan kedua November 2006. Cetakan ketiga Februari 2012. Cetakan keempat Mei 2012. Cetakan kelima Januari 2015. ISBN 978 strip 602 strip 03 strip 1258 strip 3. Dicetak oleh Percetakan
PT Gramedia, Jakarta. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Mencermati isinya, kita seperti memasuki sebuah dunia yang di sana segala-galanya ada. Maman S. Mahayana, Media Indonesia. Cantik itu luka merupakan campuran dari berbagai gaya pemikiran yang memang menjadi minat penulisnya selama ini. Surrealisme, sejarah, filsafat. Muhyiddin M. Dahlan, Media Indonesia. Inilah sebuah novel berkelas dunia. Membaca novel karya pengarang Indonesia kelahiran 1975 dan alumnus filsafat UGM ini, kita akan merasakan kenikmatan yang sama dengan nikmatnya membaca novel-novel kanon dalam kesusastraan Eropa dan Amerika Latin. Horizon. Lewat novel ini, pengarang juga telah melakukan inovasi baru berkaitan dengan model estetika serta gaya penceritaan sebagai satu bentuk pemberontakan atas mainstream umum. Nur Mursidi, Jawa Pos. Novel ini begitu tangguh dan telaten membangun jalan cerita yang rumit dan kompleks dengan sejumlah latar sejarah yang luas dan fantasi yang absurd maupun surrealis, serta melibatkan banyak tokoh berkecenderungan kejiwaan dan tabiat bejat, skizofrenik, dan tak terduga arah dan bentuknya. Binhad Nurrohmat, Sinar Harapan. Membaca novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, kita akan bersua cinta membara di antara tokoh-tokohnya. Raudal Tanjung Banua, Minggu pagi. Cantik Itu Luka bisa dilihat sebagai sebuah penciptaan versi alternatif sejarah Indonesia dengan gaya mimpi atau gaya main-main. Tetapi bukan berarti Eka mencoba meralat sejarah resmi dan menggantikannya dengan versinya sendiri yang lebih benar. Sejarah versi Cantik Itu Luka jelas sebuah produk fantasi, bukan saja karena ia memang karya fiksi dan bukan studi sejarah, tetapi juga karena di tengah konsep sejarah yang plural dalam sebuah masyarakat pasca kolonial seperti Indonesia ini, cerita fantastis yang membingungkan semacam itulah sejarah paling otentik yang bisa ditulis. Katrin Bandel, Meja Budaya. Perihal berbagai gaya dan bentuk yang diaduk jadi satu ini, Cantik Itu Luka memang sebuah penataan berbagai capaian sastra yang pernah ada. Seluruh referensi yang ada dalam bagasi penulisnya hadir bercampur aduk membentuk mozaik konstruksi linguistik yang dinamis. Alex Supartomo, Kompas. Cantik Itu Luka menampakkan bahwa Eka mampu melahirkan teks perempuan tanpa membuat perempuan dalam dunianya tampil sebagai laki-laki dalam bungkus perempuan. Aquarini Priyatna Prabasmoro, Koran Tempo. Luka adalah permisivitas dia dari gambaran sebuah pemahaman chaos, kekacauan hubungan badan, incest, dan kerusuhan-kerusuhan di Halimunda sepanjang masa penjajahan kolonial hingga pasca 1965 ketika komunis dibinasakan.
Hantu-hantu yang dicitrakan sebagai komunis menjadi punya makna ganda. Hantu betulan dan hantu propaganda. Sense of humor ya boleh juga. Neni Muhyiddin. On, off. It is nice that after half a century, Pramudia Anandathur has found a successor. The young Sundanese Eka Kurniawan has published two astonishing novels in the past half decade. If one considers their often nightmarish plot and character, one could say there is no hope. But the sheer beauty and elegance of their language and the exuberance of their imagining give one the exhilaration of watching the first snowdrop cock their little head up toward a wintry sky. Benedict R. O. G. Anderson, New Life Review. Dan kini, setelah baju jirahnya dibersihkan, bagian kepalanya diperbaiki jadi sebuah topi baja, kuda dan dirinya sendiri punya nama baru. Ia berpikir tak ada lagi yang ia inginkan kecuali seorang nyonya. Pada siapa ia anugerahkan kekaisaran hatinya? Sebab ia sadar bahwa seorang ksatria tanpa seorang istri adalah sebatang pohon tanpa buah dan daun, dan sebongkah tubuh tanpa jiwa. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote.